Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pelajaran fikih diambil dari kitab Fathul Qarib Mujib. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi bab sholat, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mu'alifil kutubil talam wa alam wa wasasan barang kita. Fatul qalbi syahim nafa'alhu bi ulumihi fil darain. Amin ya Allah rabbal alamin. Kitabus sholati, ya, silakan sebelumnya di harokati dulu kitabnya. Ya, sedikit-sedikit kita logot kita terjemahkan. Kitabus sholati, kitab ini akan menjelaskan tentang sholat. As-sholatul mafrudatu, sholat yang difardukan, sholat yang diwajibkan. Adapun sholat yang difardukan, khamsun, ada 5 waktu. Ad-duhru, pertama waktu duhur. Wa awal waktiha, dan adapun mulainya masuk waktu duhur. Zawalu syamsi, yaitu condongnya matahari. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu duhur. Idza sara dhillu kulli syai'in, ketika bayangan suatu benda, mislahu, sama persis, ba'da diliz zawali, setelah waktunya condong matahari. Penjelasan dulu bahwa kitabus sholah, kitab ini ataupun pelajaran ini kita akan membahas tentang sholat. Yang dibahas di sini adalah sholat fardu, bahwa sholat fardu itu sholat yang diwajibkan oleh Allah, yang sesuai dengan waktu tertentu, waktu yang telah ditentukan, sebagaimana Allah menyampaikan. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan, difardukan bagi orang-orang beriman, kitaban mauquta, sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Nah, ini sholat wajib ini ataupun sholat fardu ini ada waktu-waktunya. Kapan mulai waktu duhur, kapan akhirnya, kapan mulainya waktu asar, dan kapan akhirnya, dan waktu-waktu yang lainnya yang akan kita bahas nanti. Pertama, sholat fardu. Kemarin sudah disampaikan bahwa yang dinamakan dengan sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a, sekedar ngedoa, sekedar kita berdoa, itu adalah sholat. Tapi menurut lughat, menurut bahasa, menurut etimologi. Sedangkan yang dimaksud adalah sholat menurut hukum syara, menurut agama, atau secara istilah. Ya, sebagaimana Imam Rafi'i menyampaikan bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Yaitu setiap aqwalun, setiap ucapan, wa af'alun, dan setiap pekerjaan, ya, gerakan-gerakan sholat gitu. Mubtatahatun, yang diawali dengan takbir, ini ucapan Allahu Akbar gitu kan, itu aqwal kan, ucapan takbir, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, baca surat, dan seterusnya, baca tasyahud awal, tasyahud akhir, baca salam gitu. Ya, mubtatahatun yang diawali dengan ucapan Allahu Akbar, takbir, ya, dan yang disebut takbiratul ihram. Muhtatamatun, dan diakhiri dengan membaca salam, assalamualaikum. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sholat. Ini definisinya, ya, dihafal ya. Definisi sholat: aqwalun wa afalun mubtatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Setiap ucapan, setiap pekerjaan dalam sholat yang diawali dengan membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Selanjutnya, kapan mulainya? Ya, awal masuknya waktu duhur. Awal masuknya waktu duhur adalah di saat matahari condong ada di tengah-tengah ubun-ubun kita. Ketika kita lihat ke atas, matahari, ya,
pas banget dengan kepala kita. Ya. Ketika kita melihat bayangan, wah tidak ada nih bayangan kita, jangan heran, jangan kaget. Berarti ketika bayangan kita kelihatannya tidak ada, gitu, pertanda matahari itu sedang ada di tengah-tengah kepala kita. Nah itu adalah awal masuknya waktu zuhur, gitu ya. Kalaupun misalkan jam mati, ya HP yang di bawah kita lowbat mati, gitu. Ketika kita ada di suatu daerah ataupun ada di hutan misalkan seperti itu, kita lihat aja kita ya, yang suara adzan di masjid tidak kedengaran misalkan, gitu ya. Maka yang dilihat adalah lihat matahari sedang ada di atas kepala. Berarti di situ kita sudah wajib melakukan sholat zuhur. Wa akhiruhu, kemudian kapan akhirnya? Yaitu idza saradilu kulli syai'in maslahu ba'da dil zawali. Kemudian kapan waktu akhirnya sholat duhur? Nah ini ya, kapan akhirnya sholat duhur? Yaitu ketika ada, misalkan ada bayangan suatu benda, gitu ya. Ketika ada bayangan suatu benda sama persis, gitu ya, sama persis dengan bendanya. Maksudnya gimana? Bayangan benda itu sama persis seperti ukuran panjang lebar bendanya misalkan. Contoh ini pulpen misalkan ya. Ini pulpen misalkan ada panjangnya ya kira-kira misalkan ini 20 cm. Pulpen ini panjangnya 20 cm. Ya. Kemudian kita berdirikan. Nah, ketika diberdirikan seperti ini, ya, ketika diukur ternyata bayangannya juga sama 20 cm. Nah, itu adalah berakhirnya waktu zuhur. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjutkan di halaman 12. Di halaman 12 waktu asar. Kapan mulainya? Wal asru, dan waktu asar. Wa awal waktiha, dan adapun awal mulai masuknya waktu asar, az-ziyadatu ala dhillil misli, yaitu bertambahnya bayangan ya suatu benda. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya waktu asar, berakhirnya waktu asar, bil ikhtiyari, dalam waktu yang dipilih, yaitu ila dhillil mislaini, ya, ila dhillil mislaini, yaitu sampai ya adanya 2 kali lipat bayangan. Wapil jawazi, dan dalam waktu yang diperbolehkan, ila guru bisyamsi, ya, ila guru bisyamsi, berakhirnya waktu asar itu adalah sampai terbenamnya matahari. Penjelasan kapan mulai masuknya waktu asar, yaitu ketika bertambahnya bayangan suatu benda. Nyambung tadi, di akhir waktu duhur adalah bayangan benda sama dengan bendanya, gitu. Tadi pulpen 20 cm, maka bayangannya juga sama, harus 20 cm. Itu berarti berakhir waktu duhur. Nah, sekarang kapan waktu asar? Nyambung, yaitu bertambahnya bayangan dari jenis benda tersebut. Berarti duhur, akhir waktu duhur 20 cm, bayangannya nambah misalkan jadi 21 cm. Nah, berarti bertambahnya az-ziyadah, ini az-ziyadah, bertambahnya dari bayangan tersebut itu suatu pertanda masuk mulainya waktu asar. Begitu. Selanjutnya kapan berakhirnya? Ya, ini ada pilihan waktu ya. Kapan berakhirnya waktu asar? Berakhir waktu asar adalah ila dilil mislaini, ya, ketika bayangan benda ada 2 kali lipat dari jenis bayangannya. Misalkan ini tadi pulpen 20 cm, berarti 2 kali lipatnya adalah 40 cm. Berarti ketika misalkan ini pulpen ini diberdirikan seperti ini, maka ukur bayangannya itu ada 2 kali lipat tidak. Misalkan bayangannya 20 cm, berarti di sini 20 tambah lagi ke sini 40.
Nah, berarti bayangan sudah 40 cm, 2 kali lipatnya dari jenis benda, berarti di situ adalah berakhirnya waktu asar. Berakhirnya waktu asar ini dalam waktu ikhtiar ya, dalam waktu yang dipilih ya. Ini berakhirnya waktu asar ada di sini 40 cm dari jenis benda ini pulpen ya, seperti ini. Kemudian ada ya di kaul yang diperbolehkan ya, di pendapat yang diperbolehkan adalah waktu asar itu sampai terbenamnya matahari. Ini ya. Waktu asar itu ya, pilihan yang kedua ya. Pilihan yang kedua yang diperbolehkan. Ini. Pilihan yang kedua, fil jawazib, pilihan yang kedua waktu asar itu adalah ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kira-kira ya kita lihat, wah ini sudah terbenam nih matahari, berarti waktu asar itu sudah selesai ya. Waktu asar itu sudah selesai. Selanjutnya yang ketiga, wal maghribu, waktu maghrib. Kapan awal dan akhirnya waktu maghrib? Wal maghribu, dan waktu maghrib, wa waktuha, dan adapun waktunya maghrib ya, waktu masuknya salat maghrib, wahidun ya, hanya satu, yaitu wahwa ghurubu syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Ketika tadi berakhir di waktu asar adalah ghurubu syamsi, berarti pertanda di situ langsung ya, otomatis masuk waktu maghrib. Kalau kita ukur wamik daruma yu'zanu ya, wa yutawaddau. Kalau kita ukur masuknya waktu maghrib ya, ataupun berakhirnya waktu maghrib, wa miqdaru ma yu'zanu wa yutawaddau, yaitu wa miqdaru ma, dan adapun ukurannya waktu maghrib itu ya, lamanya waktu maghrib itu sampai mana, yaitu ma yu'zanu, sekedar ada orang yang azan, wa yutawaddau, dan sekedar berwudu. Ini jarak waktunya. Waktu adzan kira-kira berapa menit nih? Misalkan waktu adzan ada misalkan 5 menit. Wayu tawadhu, dan dipakai untuk wudu berapa menit? Wayas tarul aurati, dan sekedar waktu untuk menutupi aurat. Wayuqimu sholati, dan sekedar untuk melakukan sholat ya. Wayusolli khamsu rakaatin, dan sekedar untuk sholat 5 rakaat. Jadi maksudnya waktu maghrib itu hanya satu ya, hanya satu, yaitu ketika datang waktu ketika ada ghurubu syamsi, ketika terbenam matahari, itu awal waktu maghrib. Lalu lamanya waktu maghrib itu kalau diukur itu seperti apa? Sekedar dipakai waktu lamanya adzan, lamanya berwudu, lamanya sekedar menutup aurat, kemudian lamanya dipakai untuk sholat sunat misalkan, kira-kira ukuran rakaat, maka berakhirlah, selesailah waktu maghrib. Jadi betapa singkatnya waktu maghrib ini ya, betapa singkatnya waktu maghrib gitu. Jadi hanya beberapa menit saja gitu waktu maghrib itu, berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Selanjutnya waktu isya, wal isya'u, dan waktu isya atau sholat isya. Kapan mulainya? Awal waktiha, adapun mulainya, awal masuknya sholat isya, yaitu idza goba syafaqul ahmari ya, ketika terbenamnya ya, goba, ketika terbenamnya ya mega, ketika terbenamnya mega yang berwarna merah gitu, kayak seperti pelangi ya, ketika melihat ke sebelah barat di waktu maghrib suka ada mega itu kan ada berwarna merah, ada berwarna kuning gitu ya. Nah, itu ketika mega ya seperti pelangi gitu yang berwarna merah di sebelah barat itu hilang, berarti itu masuknya waktu isya. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu isya pilih ikhtiari ya, dalam waktu yang dipilih, ila sulusil laili ya, akhirnya waktu isya itu adalah
ketika masuk sepertiga malam. Itu waktu tahajud itu. Waktu tahajud itu ya dalam pendapat yang menjadi pilihan gitu, itu di sepertiga malam itu masuk berakhirnya waktu isya. Wafil jawazi ya, dan menurut pendapat yang diperbolehkan boleh juga gitu ya, ataupun berakhirnya waktu isya itu adalah ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Maksudnya apa? Fajar yang kedua itu pertama kan ada fajar kidib, yang kedua ada fajar sidik. Bedanya apa? Pertama fajar kidib yaitu fajar yang membohongi gitu, mengkelabui ya, fajar yang dusta, kidib itu ya, mengkelabui itu mah belum masuk waktu subuh ya, kira-kira di waktu sahur lah ya. Fajar kidib itu tandanya itu melintang ke atas. Yang kedua ada fajar sidik. Ini fajar yang dijadikan patokan datangnya waktu subuh. Maka itu tandanya melintangnya ke samping. Melintangnya ke samping ya, horizontal ke samping. Itu fajar sidik, fajar yang menjadi patokan datangnya waktu subuh itu ya. Datang waktu subuh itu. Maka datang waktu subuh berarti otomatis ya, dengan datangnya, dengan terbitnya, dengan keluarnya fajar sidik ini berarti berakhirnya waktu isya. Kemudian yang terakhir wasubuhu, dan waktu subuh. Wawul waktiha, dan adapun mulai masuknya waktu subuh, tulu'ul fajri, yaitu terbitnya fajar ataupun keluarnya fajar ya. Tulu'ul fajri tsani, keluarnya fajar yang kedua ya. Itu mulainya waktu subuh. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu subuh. Kapan berakhirnya? Wafil ikhtiyari ya, menurut kehati-hatian, ini pendapat yang dipilih adalah ilal asfari, sampai terlihat serba kuning gitu ya, agak-agak melihat tiang, melihat pepohonan, melihat benda-benda itu seakan-akan berwarna kuning ya, kalau istilah Sunda carang-cang tihang gitu ya, wafil asfari itu. Wafil jawazi, dan menurut pendapat yang memperbolehkan gitu ya, berakhirnya waktu subuh itu adalah, ini pendapat yang kedua, berakhirnya waktu subuh itu adalah ila tulu'i syamsi, sampai terlihatnya ataupun terbitnya matahari ya, kira-kira matahari pas begitu keluar berarti di situ berakhir waktu subuh ya, berarti kita sudah tidak masuk lagi, sudah tidak boleh lagi mengerjakan sholat subuh. Ini kesiangan bagaimana? Ya berarti sholat subuhnya termasuk kepada sholat subuh yang diqadha. Kenapa? Karena sudah keluar dari waktu subuh gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan untuk diterjemahkan dulu dan disimak penjelasannya. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.